HP baru. Hari pertama, cepat, responsif, mulus. Buka aplikasi seketika, scroll tanpa lag, kamera langsung jepret tanpa loading. 2 tahun kemudian, HP yang sama, tiba-tiba berat. Aplikasi loading lama, baterai habis lebih cepat dari biasanya. Sistem update, minta, diinstal, kamu install, dan entah kenapa, setelah update itu, HP terasa makin lambat dari sebelumnya. Kamu pikir, ya wajar, HP udah tua, tapi tunggu dulu. Prosesor HP kamu tidak berubah. RAM tidak berubah, storage tidak berubah. Tidak ada komponen fisik yang tiba-tiba hilang atau rusak dalam semalam. Lalu, kenapa terasa beda? Dan kenapa tepat setelah 2 tahun? Bukan 1 tahun, bukan 3 tahun, tapi selalu sekitar 2 tahun. HP kamu tiba-tiba terasa perlu diganti. Ini bukan kebetulan. Arizona Attorney General pernah menyatakan secara resmi dalam dokumen pengadilan bahwa Apple secara tidak langsung meningkatkan penjualan iPhone berpotensi jutaan unit per tahun karena pengguna berpikir HP mereka sudah rusak. Padahal, tidak. Dan Apple akhirnya membayar lebih dari $600 juta karena hal ini. Di video ini kita bongkar habis sistem di balik HP yang lemot. Dari fisika baterai, skandal hukum yang mengguncang Apple di 20 lebih negara, sampai model bisnis industri senilai $500 miliar yang dibangun di atas satu prinsip sederhana. Supaya kamu beli HP baru setiap 2-3 tahun. Sebelum masuk ke sistemnya, kita perlu jujur soal sains dulu. Karena ada 3 alasan teknis yang nyata kenapa HP memang melambat seiring waktu. Ini bukan konspirasi, ini fisika. HP kamu pakai baterai lithium-ion. Setiap kali kamu cas dan pakai habis, baterai mengalami satu charge cycle. Setelah sekitar 500 charge cycle penuh, yang dalam pemakaian normal tercapai, dalam 2 tahun, kapasitas baterai turun sekitar 20% dari kapasitas awalnya. Tapi, bukan hanya kapasitasnya yang turun, yang lebih krusial adalah kemampuan baterai untuk menyuplai lonjakan arus listrik secara stabil. Prosesor HP modern saat kerja keras, main game berat, buka kamera, jalankan banyak aplikasi bersamaan, butuh lonjakan daya besar dalam hitungan milidetik. Baterai yang sudah degradasi tidak bisa menyuplai lonjakan itu dengan stabil. Hasilnya, sistem operasi mendeteksi ketidakstabilan dan secara otomatis menurunkan kecepatan prosesor untuk mencegah HP mati mendadak. Sistem ini disebut DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scaling, built-in di iOS maupun Android. Secara teknis, ini masuk akal. HP yang melambat lebih baik dari HP yang tiba-tiba mati saat kamu lagi navigasi atau presentasi penting. 2 tahun pemakaian normal, foto, video, aplikasi, cache WhatsApp, file yang lupa dihapus, storage HP perlahan penuh. Saat storage tersisa kurang dari 10-15%, sistem operasi kesulitan melakukan operasi yang butuh ruang buffer sementara. Proses yang biasanya selesai dalam milidetik, jadi butuh beberapa detik. Efeknya sangat terasa, tapi sumbernya sering tidak disadari. Aplikasi yang kamu pakai 2 tahun lalu, jauh lebih ringan dari versi yang sama sekarang. Instagram versi 2023 butuh RAM hampir 2 kali lipat dibanding Instagram tahun ke-2021. WhatsApp yang sekarang punya fitur yang tidak ada 2 tahun lalu, status, channel, AI features. Setiap fitur baru butuh lebih banyak memori dan daya prosesor. HP kamu tidak berubah, tapi yang berjalan di dalamnya terus bertambah berat setiap bulan. 3 alasan ini nyata dan tidak bisa disebut konspirasi. Tapi, ada lapisan lain di atas ketiga alasan teknis ini. Lapisan yang melibatkan keputusan bisnis, transparansi yang disembunyikan, dan sistem yang secara tidak langsung memastikan kamu mengganti HP lebih cepat dari yang seharusnya. Dan inilah yang jarang dibahas. Desember tahun 2017, seorang pengguna iPhone memposting sesuatu di Reddit yang mengubah segalanya. iPhone 6s miliknya, yang selalu lemot dan sering mati mendadak, tiba-tiba kembali cepat setelah dia mengganti baterainya. Bukan beli iPhone baru, cukup ganti baterai. Puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan pengguna mulai mengonfirmasi hal yang sama. Pola ini terlalu konsisten untuk diabaikan, dan pertanyaan besar mulai beredar. Apakah Apple sengaja memperlambat iPhone lama lewat update iOS? Apple awalnya diam, tekanan terus meningkat. Media teknologi terbesar dunia mulai investigasi. Dan pada 20 Desember tahun 2017, hanya 2 minggu setelah postingan Reddit itu viral, Apple akhirnya mengakui, ya, iOS memang secara sengaja menurunkan kecepatan prosesor iPhone yang baterainya sudah degradasi. Alasan resmi Apple, mencegah HP mati mendadak akibat baterai yang tidak stabil saat menghadapi peak demand. Secara teknis, alasan itu valid. DVFS throttling memang sistem perlindungan yang masuk akal. Masalahnya bukan di alasannya. Masalahnya ada di satu hal sederhana. Apple tidak pernah memberitahu pengguna bahwa ini terjadi. Tidak ada notifikasi, tidak ada penjelasan di changelog update, tidak ada pilihan bagi pengguna, apakah mereka mau HP-nya diperlambat untuk keamanan, atau mau HP berjalan normal. Yang pengguna rasakan, hanya satu.
HP saya makin lemot, dan kesimpulan natural yang mereka ambil, waktunya ganti HP baru. Padahal solusinya ada, dan harganya jauh lebih murah. Skandal yang dikenal sebagai battery jet, ini berakhir di pengadilan di berbagai negara secara bersamaan. Di Amerika Serikat, California Attorney General Xavier Becerra bersama 33 negara bagian lain mengajukan gugatan consumer fraud. November 2020, Apple setuju membayar $113 juta sebagai settlement. California saja mendapat $24,6 juta dari total itu. Bersamaan dengan itu, class action terpisah yang mewakili jutaan pengguna iPhone individual diselesaikan dengan nilai antara $310 juta hingga $500 juta. Pada akhirnya, 3,3 juta pengguna mengajukan klaim dan masing-masing menerima sekitar $92 per orang. Di Prancis, regulator pemerintah mendenda Apple 25 juta euro. Pernyataan resmi regulator Prancis menyebut bahwa praktik ini tampak dirancang untuk mendorong konsumen membeli model yang lebih baru. Di Eropa, organisasi konsumen dari Belgia, Spanyol, Italia, Portugal, dan Brasil mengajukan gugatan class action dengan tuntutan €60 per perangkat yang terdampak. Total, Apple menghadapi tuntutan hukum di lebih dari 20 yurisdiksi berbeda di seluruh dunia. Total yang dibayar Apple dari battery jet melebihi $600 juta. Apple tidak pernah mengakui kesalahan dalam settlement S, tapi mereka minta maaf secara publik dan menawarkan penggantian baterai dengan harga diskon $29. Apple bukan satu-satunya pemain dalam cerita ini, dan masalahnya jauh lebih sistemik dari satu skandal. Ada konsep yang disebut passive obsolescence, dan ini berlaku untuk semua produsen smartphone, bukan hanya Apple. Setiap tahun, produsen meluncurkan model baru dengan prosesor lebih kencang, RAM lebih besar, kamera lebih canggih, sistem operasi terbaru, didesain dan dioptimalkan untuk kemampuan hardware generasi terbaru itu. Kemudian, update sistem operasi yang sama dipush ke HP lama. HP lama bisa menjalankan OS baru, tapi tidak semulus HP baru, karena hardware-nya memang tidak dirancang untuk beban itu. Animasi terasa sedikit patah, fitur baru sedikit lebih lambat. Bukan karena ada kode jahat yang sengaja dimasukkan, karena prioritas engineering ada di hardware terbaru. Hasilnya sama, HP lama terasa makin tertinggal setiap kali update baru keluar. Di 2020, Samsung menghadapi tuduhan serupa. Laporan menyebutkan, Galaxy lama mengalami penurunan performa signifikan setelah update Android tertentu. Investigasi dilakukan, tidak ada bukti konklusif bahwa pelambatan itu dirancang secara sengaja. Penting dipahami, passive obsolescence berbeda dari apa yang dilakukan Apple dalam battery jet. Apple secara aktif mengimplementasikan throttling tanpa transparansi. Passive obsolescence lebih halus, hasil dari prioritas pengembangan yang mengutamakan hardware baru. Berbeda secara etika dan hukum, tapi pengalaman pengguna yang dirasakan sama. Satu hal yang terukur dan bisa dibandingkan secara objektif, durasi dukungan software. Ini adalah komitmen resmi produsen tentang berapa lama HP mereka menerima update OS dan update keamanan. Setelah batas waktu ini lewat, HP tidak rusak secara hardware, tapi secara ekosistem ditinggalkan. Aplikasi berhenti dioptimalkan. Fitur baru tidak tersedia, celah keamanan tidak ditambal. Samsung dan Google sekarang berkomitmen 7 tahun dukungan untuk flagship mereka. Kemajuan signifikan. Tapi untuk HP kelas menengah dan budget, yang paling banyak dipakai di Indonesia, dukungannya masih 2-4 tahun, tergantung brand. Dan ini adalah keputusan bisnis, bukan keterbatasan teknis. Memberikan dukungan 7 tahun, butuh investasi engineering besar. Dari sudut pandang produsen, semakin lama HP lama berjalan dengan baik, semakin lama pengguna menunda beli HP baru. Ada ketegangan fundamental di sini, yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Sekarang, kita masuk ke layer paling dalam dari sistem ini. Rata-rata global, orang mengganti HP setiap 3,5 tahun. Industri smartphone global bernilai lebih dari $500 miliar per tahun. Sebagian besar pendapatan itu bukan dari orang yang baru pertama kali beli HP, karena hampir semua orang yang mau punya HP sudah punya HP. Pendapatan utamanya dari upgrade. Orang yang ganti HP lama dengan yang baru. Seluruh model bisnis industri smartphone bergantung pada orang mengganti HP secara teratur. Ada dua hal yang mendorong seseorang ganti HP. Pertama, HP baru yang terasa sangat menarik. Kedua, HP lama yang terasa tidak memuaskan lagi. Produsen berinvestasi besar di keduanya. Pertama, desain antarmuka yang berubah setiap generasi. Setiap versi iOS dan Android baru membawa visual sedikit berbeda. Animasi lebih halus, ikon lebih modern. HP lama yang menjalankan OS baru terasa visually dated dibanding HP terbaru. Padahal, secara fungsional,
masih bisa melakukan hal yang persis sama. Kedua, fitur eksklusif yang dikunci untuk hardware baru. Kamera AI yang hanya tersedia di chipset terbaru. Fitur editing video hanya jalan di flagship tahun ini. Apple Intelligence tidak tersedia di iPhone lebih dari 2 generasi lalu. Dalam banyak kasus, hardware lama sebenarnya mampu menjalankan fitur-fitur ini, tapi produsen memilih tidak mengaktifkannya. Ketiga, tekanan sosial yang terorganisir. Ketika orang di sekitarmu upgrade ke HP baru, dan kamu masih pakai HP 2 tahun lalu, ada gap yang terasa. Ini bukan kebetulan. Ini efek yang direncanakan dari sistem marketing yang sangat sophisticated. Apple sangat mahir dalam kombinasi ketiga elemen ini, tapi yang membuat mereka berbeda adalah sesuatu yang lebih fundamental. Mereka tidak menjual HP, mereka menjual ekosistem. iPhone yang terhubung ke MacBook, ke iPad, ke AirPods, ke Apple Watch, ke iCloud, setiap elemen ekosistem membuat yang lain lebih berharga, dan membuat keluar dari ekosistem semakin mahal secara finansial maupun secara kebiasaan. Ini yang disebut lock-in effect. Dalam konteks ini, HP yang melambat bukan hanya masalah teknis. Ini salah satu mekanisme yang disengaja atau tidak mempersingkat jarak antara kamu dan keputusan untuk upgrade dalam ekosistem yang sama. Cukup teorinya, sekarang yang praktis. Karena memahami sistem ini harus berujung pada keputusan yang lebih cerdas. 1. Cek kesehatan baterai sebelum memutuskan beli HP baru. 2. Bersihkan storage secara rutin. Sisakan minimal 15-20% kosong. 3. Sebelum install Major OS update, tunggu 2 minggu. Baca review dari pengguna HP model yang sama persis dengan kamu. Kalau banyak laporan lambat, kamu punya informasi untuk memutuskan. 4. Sebelum beli HP baru, cek komitmen dukungan software produsennya. HP dengan 7 tahun dukungan akan jauh lebih tahan lama dalam ekosistem digital. Ini investasi jangka panjang yang sering diabaikan saat. Jadi, apakah HP lemot setelah 2 tahun itu konspirasi besar? Tidak sesederhana itu. Ada faktor teknis yang nyata. Baterai yang degradasi secara kimia, storage yang penuh, software yang bertambah berat. Ini fisika. Bukan niat jahat, tapi ada lapisan di atasnya. Keputusan bisnis tentang transparansi, tentang berapa lama HP didukung, tentang bagaimana ekosistem dirancang, agar upgrade terasa perlu dan natural. Sekarang, kamu tahu sistemnya, dan dengan mengetahui sistemnya, kamu punya satu hal yang sangat berharga, kemampuan untuk membuat keputusan yang benar-benar kamu pilih, bukan yang sistem ini pilihkan untukmu.